Halo juga untuk mama papa, oma opa, om tante atau mbak sus yang menemani anak-anak mengikuti kebaktian anak pada hari ini. Selamat pagi. Yang ikut kebaktiannya sore, selamat sore. Yang ikut siang loh, selamat siang. Yang malam loh, selamat malam. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita di GKKK Surakarta. Sebelum memulai kebaktian kita pada hari ini, Lause mau ajak setiap anak-anak untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, hai sahabat Kristus, hai sahabat Kristus. Kita nyanyi dengan penuh sukacita ya. Ikuti gerakannya Lause. Jadi semuanya bangkit berdiri. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbaris. Satu, dua, tiga. Sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari melompat. Hap, hap, hap. Kita sekarang mau tertawa dan bernyanyi bersama-sama sahabat Kristus. Hai, hai, hai sahabat Kristus. Kita mau menari dan berbisik bersama-sama. Hai sahabat Kristus, hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari menari. Teng tong teng teng teng. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbisik. Duduk yang manis. Semuanya dengan sikap duduk yang tertib, kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause mau tanya, apa yang paling indah di dalam dunia ini? Bunga? Ada yang lebih indah dari bunga. Apalagi? Oh, bulan bintang. No. Ada yang lebih indah dari bulan bintang. Matahari? Ada yang lebih indah dari matahari pagi. Apa yang paling indah? Oh, suaranya Lause. Ada yang lebih indah dari suaranya Lause. Ada lagi? Pemandangan ya. Pemandangan ada yang lebih indah dari itu. Ada yang tahu? Yang lebih indah dari semua yang tadi kita sebutkan, lebih indah dari apapun di dalam dunia ini adalah kasih Tuhan Yesus. Kenapa dia lebih indah? Karena kasih Tuhan Yesuslah yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini, bahkan membuat kita disebut anak-anak
Tuhan. Lalu saya mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Anak-anak boleh duduk. Kasih Tuhan kita lebih indah dari apapun. Nah sekarang kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan ingin setiap kita menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Apa artinya Loshe? Kita akan belajar bersama-sama ya. Sebelum itu kita mau sama-sama menyanyikan satu lagu baru yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang bersaksi, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Anak-anak, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, yuk Loshe mau ajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah sebelum itu Loshe mau tanya kepada anak-anak semua. Loshe punya beberapa gambar. Gambar pertama, tereng-tereng, ada yang tahu ini pohon apa?
Aduh, salah. Coba Lause bantu lagi ya untuk menebak ini nama pohonnya pohon apa. Gambar berikutnya. Nah, ada yang tahu ini pohonnya pohon apa? Pohon mangga. Dari mana anak-anak tahu kalau pohon ini pohon mangga? Dari buahnya. Sekarang pohon berikutnya. 1, 2, 3, treng. Ada yang tahu ini pohon apa? Pohon anggur, betul. Gampang ya. Kok bisa langsung tebak sih? Soalnya langsung ada buahnya. Kalau buahnya nggak ada pasti nanti ada yang tebak-tebak. Jangan-jangan pohon stroberi, jangan-jangan pohon apel. Atau mungkin melon atau semangka. Tapi karena ada gambar buah anggurnya, setiap anak-anak, setiap kita bisa tebak ini namanya pohon anggur. Satu lagi. Ini coba tebak pohon yang satu ini. Jreng. Ya, pohon apa? Pohon yang buahnya itu tuh khas sekali di Indonesia atau bahkan di Asia. Gak ada yang tahu. Pohon nangka, bukan. Bukan. Coba lo kasih clue berikutnya ya. Ceng. Ada yang tahu nih pohon apa? Pohon durian, betul sekali. Kita bisa tebak ini pohon durian karena ada buah duriannya. Nah anak-anak, yang namanya pohon, yang namanya tumbuh-tumbuhan, kita bisa tahu itu pohon apa, kita bisa tahu itu tumbuhan apa, dilihat dari buahnya. Nggak mungkin kita tanam misalnya benih pohon durian. Terus nanti waktu bertumbuh buahnya yang keluar mangga. Apakah itu bisa dibilang pohon durian? Dia pohon durian, tapi kok buahnya mangga? Jadi pertanyaan. Nah di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan para murid tentang satu hal. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri, tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah anak-anak, dari bagian ini kita bisa melihat dan kita bisa sama-sama belajar bahwa dari buahnya lah orang-orang di luar sana bisa mengenal bahwa mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Buahnya itu maksudnya apa Lause? Dari perbuatan mereka, dari hidup mereka. Tuhan Yesus itu pernah bilang dalam salah satu di bagian kitab Yohanes, Tuhan Yesus bilang begini, akulah pokok anggur yang benar. Yang namanya pokok anggur itu pasti akan menghasilkan buah yang namanya anggur. Nah buah anggur itu siapa? Buah anggur itu adalah kehidupan murid-murid sebagai murid-muridnya Kristus. Ranting-rantingnya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau bilang begini, kalau aku adalah pokok anggur, pohon anggur, maka ranting-rantingnya ini namanya ranting anggur. Murid-muridnya namanya murid-murid Kristus. Dan buah yang dihasilkan oleh murid-murid Kristus haruslah buah anggur. Haruslah mencerminkan siapa Tuhan Yesus. Kenapa ya Tuhan Yesus bilang seperti ini kepada murid-murid? Karena Tuhan Yesus rindu murid-murid itu punya hidup yang serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itulah mereka dipanggil menjadi murid Kristus. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga memanggil anak-anak Lause untuk menjadi murid-murid Kristus. Orang-orang di luar sana bisa kenal kalau kita murid-murid Kristus dari buahnya kita, dari kehidupannya kita, dari perbuatannya kita, dari perkataannya kita.
dari pikirannya kita, dari isi hatinya kita, dari seluruh hidup kita, orang-orang bisa tahu apakah kita murid Kristus atau bukan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus pernah bilang, Yesus berkata, kasihilah sesamamu. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, bagaimana orang lain bisa melihat kalau kita murid Kristus? Terus Tuhan Yesus juga pernah bilang, ampunilah musuhmu. Kalau kita tidak mengampuni musuh kita, bagaimana orang lain bisa melihat kita sebagai murid Kristus? Lalu Tuhan Yesus juga pernah bilang, berbuatlah baik, taatilah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan itu semua, bagaimana orang-orang bisa melihat kalau kita murid Kristus? Jadi, supaya orang-orang bisa melihat bahwa kita murid-murid Kristus, Tuhan Yesus berkata, jadilah serupa dengan aku, dengan cara melakukan semua firman Tuhan. Seperti yel-yel dalam komisi anak kita, murid Kristus itu mengasihi Tuhan dan melakukan firman. Tidak hanya mengasihi Tuhan saja, tapi juga melakukan firman. Nah, sekarang Lause mau tanya kepada anak-anak semua, sudah siap belum untuk menghasilkan buah-buah seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Siap? Siap. Ada yang ingat buah Roh Kudus itu apa saja? Waktu itu pernah belajar sama Lulu. Ingat? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Anak-anak, buah-buah Roh Kudus inilah yang harus dilihat oleh orang-orang di luar sana supaya mereka mengenal kalau kita murid Kristus dan melalui hidup kita mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita mau sama-sama ayat hafalan yuk. Dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi siapkan Alkitab tangannya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami memohon Tuhan menolong kami untuk kami bisa hidup sebagaimana Kristus telah hidup, sehingga melalui hidup kami orang-orang boleh mengenal bahwa kami murid-murid Tuhan Yesus dan mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, sekarang sudah waktunya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil anak-anak mempersiapkan persembahan, Lause mau ajak setiap kita untuk menyanyikan sebuah pujian. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, hidupku semuanya untuk Tuhan. Sambil bangkit berdiri yuk.
yang telah bebaskanku. Berikan hati-hati untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Berikan hati-hati untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Kau tak akan menyesal. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan yang telah bebaskanku. Berikan hati-hati untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Berikan hati-hati untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Kau tak akan menyesal. Berikan hati-hati untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Berikan hati-hati untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Kau tak akan menyesal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Berkati juga lause-lause orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, supaya mereka bisa mengelolanya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berterima kasih juga untuk pimpinan Tuhan dalam kebaktian anak pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.